JME. Oh, kiriman saya baru itu datang kok. Di sini ngamuk-ngamuk toh. Sing ning TikTok kan sing goblok-goblok itu kan. Jadi salahnya ekspedisiku kerja. Aja digeger-gegeri tok. COD-an salah yo kon sing salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kita Denny Jember. Dan untuk perdana ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yaitu Mas Rizky. Selamat datang Mas Rizky. Selamat datang ya. Studio kita. Oke, keren banget ya studionya. Ya, ini studio kita yang kita buat kurang lebih 1 bulan, Mas. 1 bulan ya? Iya. Dan lihat paling kurang dino, Mas. Oke, Mas Rizky, saya minta waktunya kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, tak stop aja. Oh ya, ini kalau saya stop juga Mas. Jadi intinya kita nanti ngobrol-ngobrol santai ya Mas ya. Saya mau tanya-tanya terkait Mas Rizky ini seperti apa dan bagaimana gitu ya. Oke, Mas Rizky. Kalau boleh tahu nih Mas, nama asli dari Mas Rizky Bibir ini siapa sih Mas? Soalnya kan terkenalnya ini Mas Rizky kan Mas Rizky Bibir ini ya. Kalau nama saya itu Muhammad Rizky Zulkarnain sih sebenarnya. Ya, cuman karena dulu itu kebetulan kok nggak naik-naik ya, aku masih cuma terkenal gitu-gitu aja. Terus tiba-tiba masuk di industri itu, terus ada teman saya yang nyaranin, kamu mending di mana-mana pelawak itu biasanya ada nama yang ikonik. Misalkan kayak Doyo atau siapa gitu kan. Kayak Bokir dan segala macamnya itu kan ada unsur yang memang menggambarkan dirinya sendiri. Nah teman saya, aku gak dia jeneng Rizky Bibir. Dulu saya ngerasa itu diri saya itu sempurna gitu. Gak jelek gitu kan. Iya siap. Kenapa kok tiba-tiba ngomong Rizky Bibir ya? Ya wis ya apalah. Saya mulai berdamai dengan diri saya sendiri. Terus teman saya coba diplesetin dari bibir ke bibir, bibir ke bibir gitu loh. Oke, jadi siap. Ini kan lagi booming nih dulu Justin Bieber. Coba di kayak parodikan jadi bibir gitu. Siap. Jadi akhirnya ke sana. Jadi cuman soalnya aku dulu kalau stand up Mas ya, saya tuh nggak tahu ternyata kunci dari stand up itu kan berdamai dengan diri sendiri. Dulu tuh nggak pernah saya buat materi tentang fisik saya, nggak pernah. Itu tapi ya nggak lucu-lucu. Oh nggak lucu ya. Siap. Nggak lucu ya. Akhirnya saya mulai berdamai sama diri saya sendiri. Lah kok lucu, lah kok api, lah kan orang-orang seneng. Ternyata ketika saya di atas panggung terus saya tuh seolah-olah kayak misalkan aku sok keren gitu, penonton malah nggak seneng. Tapi ketika aku malu-maluin di atas panggung, terus aku lolos udah nggak ngurus apapun dan aku menjelekan diri sendiri, penonton ini malah seneng. Dan banyak orang-orang yang mengagumi saya, kok akhirnya ya wis lah, saya mulai berdamai dengan itu sih. Akhirnya dari nama Rizky Bibir itu ibarat menggambarkan diri Mas Rizky sendiri. Ya karena bibir saya gede. Bibir saya kan gede. Oke. Lo nggak mau udah kayak gini. Oke, siap. Kalau boleh tahu lagi nih Mas, ini kan mungkin buat penonton ini juga ada mungkin ya kalau kalian belum tahu Mas Rizky Bibir nih kebangetan sih ya Mas. Karena kalau Mas Rizky Bibir ini salah satu apa ya, kalau boleh dibilang Mas Rizky ini yang mewakili dari kota Jember yang pernah masuk nominasi di Suca ya Mas. Kalau boleh tahu di Suca berapa Mas? Di Suca 2. Suca 2. Nah itu awal mulanya Mas Rizky Bibir stand up terus bisa masuk ke Suca itu gimana sih Mas? Ini banyak orang yang nggak tahu sih sebenarnya. Jadi siap. Kalau awal mula stand up saya tuh ya karena memang suka lawak dan saya dulu kecil itu emang cita-citanya pengen jadi pelawak emang. Cita-citanya pelawak ya Mas? Nggak jadi dokter apa gitu? Dulu sepak bola. Oh iya. Tapi melihat sepak bola itu tidak menjanjikan. Oke, siap. Suram semua masa depannya. Ya udah aku jadi pelawak karena saya tuh melihat ketika aku bisa ngebahagiain orang di sekitar, itu kok bahagia ya. Dan akhirnya komedi itu candu. Ketika ada orang ketawa tuh bikin bikin kayak wah kok rasanya aku pengen menghibur orang terus Akhirnya Mas ya. Akhirnya ada satu momen saya tuh ngelawak terus dan sebenarnya saya tuh ketika ikut stand up gini ataupun ikut kayak ada kegiatan gitu saya nggak pernah bilang sama orang tua saya karena
saya tahu orang tua itu masih punya pemikiran yang konvensional yang tentang bekerja itu harus PNS, harus begini, yang realistis ya Mas. Akhirnya saya nggak berani ngomong sampai akhirnya 3 tahun saya stand up nggak ngomong, dan akhirnya saya undang ibu saya dan bapak saya. Dan kenapa kalau sebenarnya kalau misalnya masuk TV ini jujur sebenarnya saya nggak nyari juara. Jujur nggak nyari juara. Saya tuh masuk TV agar saya tuh bisa membuat orang bukan membuat orang tua saya percaya. Oke. Karena ketika saya di stand up ini bisa ngasilin uang nih. Tapi ibu saya dan bapak saya, dan basicnya karena ya meskipun lah bapak ibu saya itu bukan pegawai ya, jadi dia tuh juga adalah kerja sing niat tuh. Saya ini kerja stand up pun ngasilin uang. Tapi kan balik lagi kekuatan power motivasi seorang itu kan dia dari lingkungan, dari motivasi orang-orang sekitar. Akhirnya ya apa ya caranya aku dapat kepercayaan dari orang sekitar? Saya nggak perlu ngomong dapat kepercayaan dari orang-orang terdekat saya, tapi lebih ke orang tua. Iya. Akhirnya apa ya kuncinya? Saya harus masuk TV. Oh. Jadi masuk TV tujuannya adalah agar menurut saya di daerah kita di Jember, orang yang sudah masuk TV, setidaknya masuk TV sudah dianggap artis dan sudah dianggap wah ini keren. Akhirnya saya cuma tujuan aku pengen masuk TV. Wes tujuannya biar membuat orang ibu saya bangga dan nggak malu nih anaknya kerja apa ini gitu. Iya, siap. Jadi saya di Indosiar pengen masuk TV dan memang nggak ngejar juara sih. Oh, berarti memang waktu di Suca itu pun itu niatnya untuk membuktikan bahwasanya ini loh yang saya kerjakan itu membawakan hasil ke orang tuanya Mas. Memang dan ya di Indosiar juga nggak semudah teman-teman pikirin ya, maksudnya nggak cuma kompetisi ya, tapi ada sesuatu yang susah banget untuk dijelaskan karena di Indosiar juga ternyata gak hanya di Indonesia, semua kompetisi juga gak hanya berkompetisi secara skill, tapi secara isu, secara dan segala macamnya. Itu yang susah banget. Dan akhirnya saya nggak kuat sih, lebih ya udahlah pulang aja gitu. Oh berarti kalau ini nih saya korek di sini nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Kalau boleh dibilang berarti kalau Mas Rizky sendiri di Suca 2 waktu itu tereliminasi atau memang dari keinginan Mas Rizky sendiri yang ingin pulang? Kalau keinginan pulang kayaknya munafik ya. Jadi saya tuh kalau misalnya pengen eliminasi, nggak mungkin ada orang yang memang jarang orang yang memang berkompetisi terus pengen eliminasi. Tapi saya Mas. Jadi ketika pas di sana itu udah tahu nih beberapa yang sudah eliminasi nih. Jadi loh kok gini nih sistemnya kompetisi ya. Jadi bukan hanya sekedar stand up tapi rating. Ratingnya jelek, masa lucu lah ratingnya les. Cara-cara lain. Jadi itu kok gini ya, nggak pure kompetisi, akhirnya mending aku sudah kuat aku. Jadi dan saya juga tahu kalau saya bakal, jadi semakin lama tuh saya semakin dipojokkan nih, semakin ciut dan ada kemungkinan. Iya, jadi saya tuh sehari sebelum perform itu tiba-tiba dikumpulin sama grup yang memang kuat, lain Laude, terus beberapa Wanda, terus Hermawan Yoga. Jadi pertama yang biasa santai, saya itu kan kalau misalnya berkompetisi nggak perlu saya harus jadi yang terbaik, harus ngalahin satu orang untuk dieliminasi sudah cukup sebenarnya. Jadi tiba-tiba dipepetin sama grup yang udah punya masa di sana. Akhirnya aduh ini waktunya aku aja udah tahu ketemu tuh Mas, aku minggu ini pamit loh Mas, aku gak apa kemarinnya aku paling biasa. Jadi sudah tahu, udah kerasa ya Mas ya? Karena memang mungkin dari pihak panitia itu memang udah dibentuk dalam artian kayak tadi yang Mas Rizky bilang udah disaingkan dengan beberapa nominasi yang udah punya nama gitu ya Mas ya? Bukan ya, kalau misalnya nama sih mungkin, tapi sudah ratingnya bagus. Lebih rating. Kalau di kompetisi itu kan yang ngomong itu bukan nama tapi rating. Seberapa banyak kan tetap ya pacarnya orang-orang pengen nonton, siapa yang pengen ditonton. Itu yang gitu sih. Itu sih. Tapi intinya kalau saya masih di sini bukan tujuan saya pengen jadi artis, tapi saya memperjuangkan teman-teman yang di sini punya keahlian saya di luar PNS dan polisi dan apapun itu ya, aparat apapun, bisa berjuang di kota kecil ini dan akhirnya dia bisa mempunyai kehidupan di sini. Punya potensi sendiri lah ya Mas ya. Oke, siap. Nah, gini Mas Rizky, misalnya ada beberapa penonton yang melihat dan ingin mengikuti jejak Mas Rizky. Kalau di Jember sendiri kira-kira untuk komunitas stand up sendiri itu masih ada nggak sih Mas? Kalau ada orang yang pengen ngikutin jejak saya, jangan. Kenapa? Susah sekali. Oh gitu ya? Susah sekali. Enggak, tapi ya intinya sih sebenarnya kalau misalnya mau
kalau mau gabung sebenarnya ada komunitas stand up Indo Jember itu ada. Ada kok setiap hari Sabtu itu teman-teman masih open mic di Cafe Langit. Open mic itu belajar. Jadi misalkan saya dalam materi, saya tuh pengen nyoba materi ya di sana. Jadi nggak harus lucu pun nggak apa-apa, tapi dilatih. Saya tuh baru bisa lucu setahun loh mas. Tapi sampean lucu loh mas. Sampean nggak ngapain kalau aku ngeliat lucu. Iya mungkin orang-orang disapu aja. Dikira telek aku. Tapi kalau misalnya saya tuh baru lucu tuh setahun. Mungkin orang nganggap wah Mas Bibir ini orang Mas Rizky langsung lucu. Sampai sekarang pun saya masih kadang nggak lucu. Ngerasa nggak lucu. Bukan dia ngerasa nggak lucu. Kadang di atas panggung itu nggak lucu. Jadi emang kalau di stand up itu gambling banget. Jadi semua orang pun nggak usah saya. Orang yang senior juga banyak yang nggak lucu masih. Katakanlah kayak Panji terus beberapa teman-teman itu hal yang biasa yang dikonsumsi anak-anak stand up. Tapi makanya leres. Ngomong sih, aku takut gak lucu. Loh itu udah makanan kita ketika di atas panggung. Kadang mungkin venue-nya nggak cocok atau penontonnya nggak nangkep dan segala macam itu beda segmen itu juga mempengaruhi lucu apa enggaknya. Jadi nggak pas orang Bendino lucu. Ibarat kalau kita yang sebagai penonton itu garing gitu itu udah resiko ibaratnya. Resiko sekali tuh, sering terjadi juga nih makanya mending kalau mas oleh stand up biasanya sorry ya. Kalau aku mending tak dulu, kalau misalkan memang tidak mendukung, hargaku tak naikin, emang hargaku emang kalau di stand up agak lumayan mahal ya. Mending MC aja mbak, tak tawarin MC mbak, MC aja, lebih murah dan waktuku lebih banyak, itu nih foto gitu. MC-nya pun kalau membawakan acara jatuhnya nanti ada stand up-nya juga di situ ya? Ini mungkin yang salah buat orang-orang marketing, stand up komedi dan komedi itu beda. Stand up komedi adalah hal yang perlu, yang berangkat dari sebuah keresahan. Stand up itu sebenarnya bukan kita berdiri ya, tapi stand up itu mengekspos. Bukan, bertanggung jawab dengan statement yang apa yang kita omongin. Stand up for your statement. Jadi aku stand up, aku pengen ada punya point of view. Aku gak seneng DI, aku seneng DI. Aku kayak contoh kan sama beberapa materi saya itu membahas tentang itu kayak misalnya Jember. Terus anak Jember yang sok-sokan pakai bahasa Jakarta, itu yang aku bahas. Itu sing toko ini, itu sebuah keresahan yang pengen aku bahas. Jadi intinya apa yang dirasakan sama para stand up itu disampaikan di materi mereka. Iya, sebenarnya berangkatnya dari keresahan nih. Kayak aku gak seneng deh, iki, kelakuan ini. Jadi aku tapi dikemasnya dengan komedi gitu. Kenapa kok komedi? Karena orang biar lebih bisa menerima gitu. Jadi katakanlah misalkan, mas, ayolah mas kok persiapannya kak, itu kan kadang orang nggak terima, tapi misalkan dengan komedi, kadang itu orang ketawa, tapi bisa memaafkan apa yang aku rasakan. Gitu sih mas. Oke, lanjut ya mas ya. Nah, saya boleh makanin dulu ya? Monggo, bisa dinikmati. Ini adalah makanan favorit saya mas. Oh gitu ya mas? Kalau setiap sehari nggak makan makaninnya tuh rasanya galau mas, mood saya tuh down. Berarti kalau membuat materi terkait stand up bisa harus makarina. Tadi makan makarina nasi, kalau nggak ada makarina nggak mood makan. Apalagi minuman alkohol loh. Bisa langsung merasa ini ya mas ya. Saya kemarin saya minum ini langsung hafal alif lam mim loh. Iya. Siap ngomong mas. Berkah ini. Amin. Saya tuh habis minum alkohol dulu langsung religius. Oh iya makanya tuh, saya langsung bilang amin. Ya, mereka mati. Oke, Mas Rizky, ini aku mau tanya lagi. Berapa? Oke Mas, kalau dari Mas Rizky sendiri, selama perjalanan Mas Rizky menjadi stand up comedy, ada nggak kejadian-kejadian unik atau lucu yang itu mengenang banget di Mas Rizky, dalam artian meskipun itu udah lama tapi ngebekas banget di Mas Rizky mas? Apa ya? Kalau stand up sih banyak ya, maksudnya kayak pernah aku stand up di musuhin semua orang. Kalau biasanya deket banget, makanya ketika ada para stand up komedian sekarang itu banyak musuhnya, wajar gitu.
sangat wajar. Justru ada persaingan di situ ya Mas? Bukan persaingan, tapi kita kan adalah sebenarnya kalau kita lihat komedi itu adalah sebuah tragedi yang kalau kita lihat dari sudut pandang beda itu kejam banget sebenarnya. Komedi itu kejam. Karena di konsep komedi aja itu di teori komedi itu ada tragedi plus timing sama dengan komedi. Tragedi di masa lalu, ketika di masa depan itu akan jadi lucu. Kesedihanku ketika aku galau sama pacarku dulu itu kan sedih banget. Tapi ketika aku bahas di masa kini itu adalah hal yang sangat alay gitu. Iya. Nah, itu itu konsep komedi. Nah, kalau misal pengalaman saya tuh sering dicekal sama orang, terus maksudnya dicekal itu ketika aku udah turun dari stand up itu udah perform stand up, Mas warga sini nggak suka sama materi Samen, tolong jangan gitu. Jadi ada ancaman gitu, terus ada beberapa orang yang tersinggung, ada beberapa orang yang saya sempat mau dilaporkan ke polisi, tapi pernah gitu ya Mas ya? Saya tapi nggak mau mengungkap karena saya paham itu memalukan, jadi saya nggak memperpanjang itu. Kebetulan ada orang yang tapi bukan stand up sih, konteksnya komedi, cuman kan sekarang digital ya, mencoba berkomedi di live story saya, ada yang laporin nih dari penonton saya ke orang itu. Dilaporin karena apa ini Mas? Saya nyindir, tapi ada ada juga ada komen orang yang memang menjurus ke sana, karena di sana nggak terima, di sana ngupload story dan saya mau dilaporin ke polisi. Nggak aku tanggepin, kalau aku tanggepin bakal rame. Iya. Kalau misalnya saya tuh nggak suka hal yang rame kayak gitu. Maksudnya apa sih dia drama gitu namanya. Banyak sih kayak kayak stand up nggak ada yang nonton, stand up ya. Kalau saya dulu kan stand up kan sambil joget-joget lip sync ya, sebelum ada lip sync itu saya lip sync. Saya pernah lip sync tapi ngarep ini karena penonton nih. Ini gue jati ya. Jadi saya sih cuman truk gede di waktu bulan itu dulu di Genteng di apa Maron tuh. Maron jadi iya. Ngarep iki dalan raya Mas. Jadi penontonku yo tergandeng gitu. Itu aku joget-joget gini-gini. Aduh kok ini iki boleh duit ya. Jadi sekarang gimana? Itu yang lip sync itu sebelum atau sesudah Mas Rizky sudah menjalani stand up ini Mas? Stand up sih, karena itu bagian dari hiburan. Karena emang ya wis aku pengen stand up sing beda gitu. Siap. Banyak kok pengalaman maksudnya jalan kaki untuk stand up, terus pernah ikut, saya itu kan audisi nggak cuma Indosiar, Kompas TV kan saya pernah dapat golden ticket 2 kali. Di golden ticket pertama itu udah berangkat, udah dapat golden ticket, wah seneng, pulang nabrak bis itu pernah. Terus sering lah pengalaman yang menurut saya sih unik gitu ya. Unik ya, yang namanya itu bisa disampaikan biar kita tuh bisa tahu banget perjalanan Mas Rizky dari awal sampai sekarang. Itu gimana nih? Iya, tapi harus senengnya kalau misalnya pengalaman yang unik yang aku dapatkan nggak hanya negatif, tapi hal positif yang aku dapatkan tuh banyak. Apapun sih, maksudnya aku bisa kenal let's say bupati ya karena saya komedian, memang akhirnya berangkatnya dari iseng-iseng ya, kemarin sampai sempat ngobrol diskusi sama Pak Emil wakil gubernur itu kan nggak pernah gue bayangin kok bisa sampai segitunya gitu. Sampai kadang ya beberapa saya ngeliat di YouTube dan TV itu ya ini teman-teman saya ini gitu. Itu pengalaman sih mungkin nggak akan aku bisa dapatkan ketika aku nggak ikut stand up sih. Gitu. Ya namanya rezeki pasti ada sendiri ya. Iya, yang penting konsisten kalau saya. Betul. Luar biasa. Mas ini nggak harus ada lucunya, nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa Mas. Mau sampai mau lucu enggak Mas, pokok sampean ya in frame lucu Mas. Bener. Nggak salah, saya itu memang kebetulan jadi kiai Mas. Jadi nggak mau serius. Oke, siap. Oke, luar biasa banget ya kalau boleh dibilang cerita dari Mas Rizky ini. Kalau tadi yang Mas Rizky sampaikan ada kecaman, ada ancaman dari beberapa, ya boleh dibilang untuk saat ini orang bilang netizen ya Mas ya. Itu ada nggak sih yang sampai bener-bener ngancem mulai dari fisik, moral dan lain-lainnya itu Mas? Bener-bener mengancam Mas Rizky, dalam artian Mas Rizky itu udah merasa terancam dengan omongannya orang itu Mas. Kalau mengancam secara kasar itu mungkin nggak banyak ya, cuma diingetin aja, Mas hati-hati, Mas tolong dong jangan bahas ini. Yang mungkin yang agak parah ya ketika sampai mau dilaporin polisi itu sih, itu agak sedikit waduh kenapa dilaporin polisi, meskipun
kasusnya wadidaw gitu balik. Lah kelapor masalah cuma kayak gini. Iya. Padahal kalau boleh saya tahu kan sekarang stand up itu ada beberapa yang membawa materi itu terkait ngerosting. Ini masalahnya gini aku tak bongkar lagi. Jadi masalahnya itu ono arek lagi ya follow, aku mau follow ya, aku beberapa kenal. Terus itu kan tidak semua masih bebas sih, dia tuh mau ngupload itu ya bebas kan. Tapi kan ketika dia ngupload sesuatu, nggak salah dong saya mempersepsikan sesuatu. Dia sering buat story buka-bukaan bajunya, don-donnya ya. Baru dikasih gambaran tuh mas. Imajinasi saya mas itu soalnya luar biasa mas. Iya sama gitu. Sering gitu loh, maksudnya minggu ini ning Malang, orang-orang Sabtu ning Surabaya setiap minggu. Mau iki kok laku kerja travel tak. Jadi aku lama kok terus akhirnya tak sindir. Terus ada posisi foto yang itu kayaknya imajinasi saya tinggi, akhirnya tak bahas, ada follower saya mas total brutu gitu, tak bahas lah di sana. Wah ternyata ramai. Oh berarti orang yang dijadikan materi si Mas Rizky ini ibarat dia tuh nggak terima. Iya nggak terima. Jadi hampir dilaporin polisi, tapi kan nggak enak juga ya laporan polisi. Pak saya mau ngelaporin mas ini karena apa? Ini ya polisi ini pakai bisa kan bisa jadi gitu juga. Oke, siap. Gitu sih deh, ya nggak, panjang banget mungkin perjalananku sampai ada di titik ini mungkin. Makanya ketika kemarin tuh udah ada beberapa tawaran untuk hal yang menentang dari ini, ini eman banget sih jangan sih. Iya, siap. Oke, next nih mas. Nah, kalau dari Mas Rizky sendiri, kalau untuk stand up comedy itu kan ketika kita ingin mengisi acara, terus ikut kompetisi dan lain-lain, pasti kan kita akan membawakan materi yang ingin kita sampaikan. Itu kan kalau nggak salah durasi 1-2 menit. Itu biasanya Mas Rizky itu mempersiapkan materi itu seberapa lama sih mas? Lama banget sebenarnya mas. Makanya kenapa saya tuh lebih memilih untuk jangan maksa untuk stand up. Maksudnya emang harganya aku mahal, emang mahal karena sorry aku bukan masalah aku ngomong mahal atau enggak. Iya nggak apa-apa. Karena buat materi stand up itu susah banget. Kalau aku ibaratkan tuh kayak garap skripsi. Begitu. Jadi susah orangnya mas. Banget. Jadi kayak fenomena yang apa, terus gap antara fenomena dengan kehidupan nyata itu apa, kita cari benang merahnya, kita cari kontradiksi dari itu, terus masih itu belum lucunya, itu cuma cari pembahasan, belum mencari premis yang matang sama ini, terus bagaimana kita pakai teknik apa, terus lucunya kita pilih diksi apa untuk lucu gitu, sama konektornya apa. Jadi stand up itu mungkin banyak orang yang paling stand up gak gaya tajur karena gak gaya naskah. Iya. Itu gaya naskah mas. Jadi memang benar-benar dipersiapkan. Kalau berapa lamanya? Lama banget kadang-kadang sebulan tuh cuma dapat 1 menit. Sebulan ya. Waktu tempo sebulan tuh materi bisa cuma dapat 1 menit. Kalau kadang makanya nggak segampang itu karena aku ada observasi, ada banyak beberapa sih. Kan kita harus merelitkan omongan kita ini. Ketika materi kita nggak relate sama orang atau nggak nyambung sama orang dan katakanlah semua cewek itu matre. Kata-kata itu aja udah mempengaruhi. Semua cewek itu matre. Ada penonton sih enggak itu nggak matre. Iya. Gak kan aku udah di blog udah omongannya dia. Tapi ada beberapa cewek yang matre. Padahal cuma ada kosakata yang beda kayak gitu itu sudah nggak nangkep. Nah itu harus benar-benar istilahnya tuh kita riset misalnya. Riset benar-benar agar omongan kita itu bisa relate sama orang, itu yang susah. Kalau lucunya itu nanti ngikutin dari kerelatean ini. Tapi ketika kita mau buat materi kita harus mencari hal yang relate. Katakanlah misalnya saya mau bahas tentang JN, saya tuh harus pahami. Kalau bisa saya tuh sering kok jadi, misalnya saya tuh pengen bahas JN, saya tuh sering minta izin untuk jadi pegawainya. Iya. Biar aku merasakan, yo caranya, yo kok rasanya udah di oleh materi biasanya gitu. Kalau karena aku pengen bahas transportasi, aku kudu numpak lin iki. Aku kudu numpak iki yo kok rasanya numpak lin, terus apa sih dirasakan orang numpak lin. Biar emosi kita itu nyampe ke orang-orang gitu. Siap. Contoh ya, misalkan katakanlah ada materi beberapa teman-teman itu kayak gini. Saya tuh kan harus observasi, apa sih harus itu misalkan benar produksi. Nah, itu kan harus observasi gitu, atau gini.
saya tuh paling gak senang punya masalah sama cewek daripada cowok, karena cewek itu manis di depan dan pede di belakang. Beda kalau cewek mas, kalau misalnya tabrakan tuh, Pak, dulu orang, sama itu dulu selesai. Tapi lah kamu macam, itu manis depan dan pede di belakang. Tabrakan truk, dulu orang Mbak, ya apa? Ini kan wanita banget, nah itu kan harus konservasi ya. Iya. Itu mendapatkan sampai ngomong, itu nggak semudah untuk mendapatkan gitu juga, tapi iya. Jadi harus bener-bener memahami nih mas. Iya, harus relate. Iya. Berarti kalau pembuatan materi ini lebih ke arah realistis ya mas ya? Ada nggak sih yang dibuat-buat mas? Dalam artian misal nih untuk topiknya ini kita membahas masalah JNE nih. Yeah. Nah, tapi dikembangkan dari keasliannya dari JNE itu ada nggak sih kalau misalkan dari? Bisa. Jadi kalau di stand up itu ada tekniknya, ada skillnya, maksudnya what if, comparison, terus little people in big situation, big people in little situation. Jadi banyak teori-teori yang bisa aku bawa dari sebuah premis ini, katakanlah. Tapi tetap itu masih jadi relate. Tapi yang paling penting adalah orang tuh harus nangkep dulu dan harus menerima dulu tentang JNE itu kayak apa. Misal JNE itu apa ya? Misalkan JNE itu ekspedisi sih paling tua yang JNE misalkan, dan itu terpercaya, dan JNE ini adalah ekspedisi yang cepat di from dino wes mari. Nah itu watifkan ada big people in military situation. Coba bayangin, misalkan big people itu adalah orang besar dalam kondisi yang kecil. Coba bayangin misalkan sama artis Leonardo DiCaprio itu jadi pegawainya JNE. Nah itu kan ada sebuah link yang iya, oke. Berarti itu tuh juga memang ada ilmunya. Ada teorinya mas, ada teori. Dan sebenarnya kalau misalnya di stand up itu ribet banget. Karena saya tuh sukanya di stand up. Kenapa? Karena ini sebuah evolusi dari sebuah komedi. Kalau dulu komedi itu yang dilatih adalah insting. Kalau sekarang itu teknik dan skill dan penulisan sampai teori-teori gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang tertawa, kenapa orang ini kok bisa tertawa, bagaimana kita bisa memposisikan kita sebagai penampil, itu di stand up diajarkan semua. Makanya ketika ada orang yang nggak bisa stand up, saya yakin kalau misalnya belajar stand up atau belajar komedi di stand up itu bakal bisa. Karena dasarnya orang yang menulis komedi, apapun itu yang memang public speaking untuk sampai misalnya presentasi nih, mau buat orang ketawa itu dasarnya dari komedi, stand up komedi, maksudnya dari struktur komedi itu. Jadi diajarkan sama-sama. Oke, siap. Jadi buat para penonton ini yang sekiranya mau bener-bener memahami ilmu dasar dari stand up komedi ini, bener-bener bisa bener-bener pantau nih. Mulai mau ya makan dulu sama dia. Enggak apa-apa. Kalau memang nanti kurang, nanti bisa dikasih lagi sama Yu-nya. Iya, Yu. Di sini ada Yu-nya, Mas. Gak ada nasinya ini. Nanti kalau butuh nasi diambilkan sama Yu-nya. Kurang Mas, apa mau ditambah sama Yu-nya? Oh. Iya. Itu sih. Iya, siap. Oke, Mas Rizky. Jadi kan kebetulan nih Mas. Jadi kan Mas Rizky ini di channel YouTube JNE Jember ini tamu perdana, dan pas banget ini di tanggal 26 November adalah HUT JNE yang ke-31 nih Mas. Wow. Jadi ini HUT JNE, jadi sekarang JNE lagi ulang tahun nih Mas, yang ke-31 tahun Mas. Saya kira ini fotonya pahlawan, Pak deh. Aduh, ini fotonya Pak Kacang deh. Fotonya pahlawan. Pak Agung. Ya, kan Jenderal Sudirman. Oke, Mas Rizky. Jadi di ulang tahun yang JNE ini yang ke-31, kira-kira nih dari Mas Rizky sendiri ada saran, masukan, atau ucapan apa nih ke JNE biar bener-bener bisa disaksikan di seluruh Indonesia, Kesatria dan Serikandi JNE. Kesatria dan Serikandi. Betul. Jadi kalau di JNE itu, kalau kita yang karyawan itu sebutan kita Kesatria Mas. Kalau untuk yang karyawati, yang perempuan itu Serikandi. Berarti kalau misalnya ngadu ke Pak Agung, baik Paduka gitu. Iya. Baik Paduka. Kayak era Majapahit jadi. Makanya saya tuh sering lihat Pak Agung naik kuda. Paduka Raja. Apa ya, intinya saya itu nggak tahu ya, saya tuh salut sama JNE karena masih bisa bertahan sampai 31 tahun. Betul. Bayangin 31 tahun lalu ini
gimana untuk orang meyakinkan orang, Pak saya tuh bisa ngirim. Ini tahun berapa ya Mas? Kalau dari JNE sendiri itu kita mulai bener-bener jalan tuh di tahun 90 Mas. Kalau mau ngelihat flashback lagi, JNE ini sebetulnya itu sudah dari dulu tapi kita rekanan dengan Tiki. Jadi kalau orang tahu dulu itu nama kita itu PT Tiki JNE Mas. Tapi di tahun 90 kita bener-bener pisah dengan Tiki, sehingga di tahun 90 kita berdiri sendiri. Seperti itu. 90 maksudnya nggak mudah loh, tahun 90 kita ini masih ngirim apa, maksudnya kan ngirim doa Mas ada. Ya apa kan? Saya ngirim pick up ya misalnya datang, mau ngirim apa doa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dibungkusin apa? Gendeng kan kasihan orang ngirim doa. Oke. Oh keren ya, menurut saya jadi keren. 31 tahun adalah waktu yang nggak sebentar, ini waktu yang sangat panjang. Dan saya salut dengan JNE yang semakin berkembang, ada di mana-mana. Setahu saya di Jember ya, itu di sini aja tiba-tiba udah banyak agennya, terus ternyata gudangnya itu ya ada di 3 besar. Ada juga ternyata gudangnya gede banget kemarin. Ini keren banget menurut saya sih. Saya yakin kedepannya JNE bakal lebih maju lagi. Amin. Dan bisa lebih bersahabat dengan masyarakat, dan juga masyarakat juga bisa ojo sambat tok ae di kolom komentar. Oke, inilah solusi nang JNE. Oh, kiriman saya baru itu datang kok. Di sini ngamuk-ngamuk toh. Sing ning apa ning TikTok kan sing goblok-goblok kan. Jadi salahnya ekspedisiku kerja, Bu. Aja digeger-gegeri tok. COD-an salah yo kon sing salah. Siap. Oke, Nyok. Berarti kalau Mas Rizky ini bener-bener ngikutin perkembangan kita di digital ya Mas ya? Iya. Lihat komentar-komentar netizen. Di sini gua ngomong kok. Kabar sing kesambat lakon sing salah. Kadang iki sing rodok gak waras ki sapa sih Mas? Oke lah, maksudnya kalaupun memang kalian ini memang gak suka ya teko kayak solusi aja pas ning komentar ngomong ngamuk ngono kan yo. Ndak kayak solusi bisa niku. Mana ibu-ibu gue, biasanya ibu-ibuku ngono bisa. Itu ngono bisa. Karena biasa. Oke. Siap. Ini saling support aja teman-teman ya. Mungkin ada suatu saran untuk jadi ya kasih saran aja. Kalau misalkan ada suatu yang pengen disampaikan, mungkin disampaikan dengan cara halus. Ojo moro-moro nyelatu, moro-moro ngamuk ya. Dengan dipikir nasi sing salah iki sapa. Gitu. Bener kan ya Mas? Betul. Kalau misalnya bisa di-cross-check ya langsung datang aja ke sini. Siap. Masukannya dari Mas Rizky ini bener-bener bagus banget Mas. Memang kalau kita lagi lihat kita ini ya, kan di JNE ini juga ada Instagramnya, yaitu JNE ID sama JNE Jember. Nah, kalau kita ngepost apa ya Mas ya? Misal nih kita ngepost produk nih, itu pertanyaannya bukan terkait produk Mas, tapi memang komplain-komplain yang yang mungkin keresahan dari para pengguna sih. Jadi ya kita anggap oke lah, ini buat evaluasi kita coba kedepannya kita berbenah. Tapi ya masukan dari Mas Rizky itu luar biasa banget. Jadi memberikan solusi dari setiap masalah ya Mas ya. Iya Mas, kayak lah Bu, misalkan katakanlah ono JNE iki, dia posting selamat Idul Fitri. Kalau di sini mana kiriman saya iki lah jalan sepuro. Sampai gak salah. Ya Allah. Iki lah jalan sepuro JNE gitu. Kan dia kasihan gitu ya. Iya. Ya gitu ya Mas. Iya, betul, padahal kita sudah ngomong minta maaf, udah mana kiriman saya. Ya Allah. Ya seperti itulah Mas. Ya semoga kedepannya kita juga berkembang dan netizen plus 62 ini juga bener-bener bisa teredukasi. Soalnya memang kalau ngelihat plus 62 ini kalau ngomong nih bener-bener luar biasa menurut saya tuh Mas. Iya luar biasa. Menyakitkan. Ada gitu cuma. Iya siap. Repot bisa plus 62. Iya. Tapi memang plus 62 ini bener-bener terkenal loh Mas di seluruh. Iya Mas, sampai kemarin tuh kan apa ya, sampai minta jalur sepuro gara-gara minta maaf gara-gara orang-orang komen sekejam itu ya. Padahal yang di komen ini kan ini bahasanya Iya tapi mungkin karena dia apa ya, keteror ya Mas. Ini kok banyak yang komen tapi pakai bahasa Indonesia. Mungkin dia ngerasa ada yang salah ini dari aku, sampai kan akhirnya dia klarifikasi untuk minta maaf. Ya seperti itulah Indonesia. Oke, dari Mas Rizky nih, kan dari tadi nih saya nanya-nanya, dari Mas Rizky sendiri kira-kira ada yang mau ditanyakan ke kita atau ada yang mau disampaikan ke
para pendengar atau penonton yang ada di sini, Mas? Apa ya, mungkin kalau yang pengen ditanyakan kayaknya sih, saya tuh ya nggak ada sih, kayak Jenny soalnya udah mulai mengikuti zaman dan juga sudah melihat dari beberapa perkembangan ini kan. Saya juga ngikutin Jenny ya, apalagi ya beberapa teman-teman saya ada di Jenny itu ya juga semakin maju dan mulai berkembang dengan adanya TikToknya JNE atau Instagram sudah mulai aktif. Menurut saya itu sudah bagus sih, mungkin itu hal yang jarang orang notice gitu. Tapi akhirnya kan sekarang mulai pelan-pelan notice. Kalau ini kita harus mulai bergerak pelan-pelan. Dan kalau pertanyaan saya sih, ada program apa Mas yang biasanya sekarang lagi booming mungkin? Kalau untuk program di Jenny sendiri, khususnya di Jenny Jember ya Mas ya, jadi kalau boleh dibilang ada beberapa program di setiap bulannya. Kalau kita itu biasanya ngeposting atau nge-share program kita tuh di Instagram, Mas. Jadi misal nih Mas Rizky nge-follow JNE Jember nih di Instagram. Nah, setiap bulan atau setiap minggu kita tuh pasti akan ngeposting beberapa konten yang ada di situ. Entah itu informasi terkait JNE sekarang itu lagi ada, misalkan di beberapa daerah ada bencana tuh Mas. Nah, itu pasti kita share. Karena kita sifatnya di sini hanya bukan hanya menjual produk kita, tapi kita juga kadang meng-share informasi. Jadi di situ ada beberapa informasi, ada program dan lain-lain. Jadi misalkan Mas Rizky atau yang lain mau coba ngelihat Jenny lagi ada apa sih, pantauin aja, terus lihat di Instagram Jenny Jember. Oke. Gitu. Nah ini aku ya itu mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya. Aku bingung nih, tiba-tiba JNE dan teman-teman ada makanan ini kan UMKM nih kayaknya. Iya, UMKM Mas, betul. Adakah memang program memang dijalankan ke JNE atau gimana? Oke. Ini kan murah-murah Algodiri, terus ada Makarina, Musai gitu ya Mas ya. Jadi kalau boleh dibilang JNE ini memang bersinergi dengan UMKM yang ada di Jember Mas. Bukan hanya di Jember. Yang lagi kita garap adalah kita mensupport atau bersinergi dengan UMKM yang ada di Indonesia. Dalam artian apa yang dibutuhkan dengan UMKM, insya Allah JNE akan mensupport kayak gitu. Nah, karena kita lagi sedang ada kebutuhan terkait konsumsi nih Mas. Misalnya kita ambil contoh di podcast ini aja ya. Jadi di podcast ini ya, kalau misalkan sampean datang tak suguhi kan yo, ya apa kok sampean teko garingan, malah ono mobil-mobilan, mau sampai dicemilian. Mungkin disuguhi paketan itu. Iya. Nah jadi ini juga bentuk support dari para UMKM karena JNE selama ini sudah mensupport mereka. Jadi ketika kita lagi ada kebutuhan konsumsi, daripada kita menyajikan beberapa produk yang di luar UMKM, kita komunikasikan ke UMKM. Mas, ini kita lagi ada kebutuhan lagi ada kegiatan seperti ini. Kita butuh support seperti ini. Oh ya Mas, siap. Nah, dan memang yang ada di sini rata-rata produk asli Jember. Kayak gitu Mas Rizky. Itu Mas ada tulisan Mas. Nah, terus ini ada tulisan JNE komit untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui kegiatan internal JNE. Jadi kita memang komitmen membantu mengembangkan perekonomian dari segmen manapun Mas. Tapi gitu. Harusnya dikembangin lagi Mas, jangan cuma Makarina sama Musai, mungkin ada Kilo Edi. Siap Ada Lalapan Edi. Lalapan Edi gitu ya. Jadi sampean kalau di sini ada Pak Edinya. Edinya duduk gitu. Lama kemarin. Mungkin awalnya udah, jadi kalau ini udah kemasannya bagus. Oke, siap. Bisa Mas. Khawatirnya gini Mas ya. Kalau saya kasih Pak Edi atau Cilo Edi itu kan, itu memang Jember itu siapa yang nggak tahu mereka ya Mas ya. Pak Edi itu meskipun tempatnya udah nyempil banget, orang pasti belum jadi orang Jember kalau belum makan Pak Edi. Betul ya Mas ya? Kalau sampean tak suguhin Pak Edi Mas, habis makan kenyang ngantuk kan? Iya sih. Atau mungkin dikasih Ila Sriwijaya kurang masuk ya, karena kan mobil yang pink gitu ya, itu kan mencolok di mata. Terus kalau ditaruh di sini kan sudah sakit matanya. Mohon maaf Ila Sriwijaya, tolong pilih-pilih warna. Kalau mau jualan tahu kan yang pastilah. Iya. Udah tahu ya Pak ya. Di dekat Rosalina kan pink lewat ya Allah. Itu pink banget, dan itu kalau saya ngeliat itu kreatif loh Mas. Karena apa? Itu mobil biasa, bagian belakangnya dipotong kan tuh. Jadi yang belakang dibuat terbuka dan itu dibuat jualan cilok itu. Dan ini juga saya mau ngasih saran buat Ila Sriwijaya. Ngasih saran Ila Sriwijaya. Saya melayani itu dengan baik gitu. Saya tuh pernah beli. Bu beli Pak beli cilok. Mana tuh? Ini dodol Master Limbat. Mari mana kan rokokan Mas. Pas semakin
rokokku logur dengan bumbu. Boh, dia ngomong, boh bisa. Ada tak gua bumbuku tak kena tak gua nih gitu. Kena sikile uang. Boh, ya Allah. Makanya harusnya tuh direken aku Ben. Aku gak semena-mena ada kok bumbu. Pakai bumbu dilayani lah saya. Iya, siap. Buat Cilo Sriwijaya mungkin kalau mau diingat ini tolong dievaluasi ya. Iya. Oke, siap. Sriwijaya. Oke. Untuk pesan dan yang ingin disampaikan Mas Rizky sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab dan obrolan santai ini, monggo Mas bisa disampaikan ke para penonton pesan-pesan dan kesannya. Kan tadi pesannya kalau mau jadi podcast, Senang kemudian. kalau mau jadi stand up komedian jangan ya Mas ya. Oke. Mungkin pesan-pesannya apa nih Mas yang mau disampaikan ke Bebas ya pesan-pesan. Bebas pesan-pesannya. Menurut saya sih sekarang eranya sudah era yang mungkin lebih berkembang lagi. Jadi menurut saya kunci dari kesuksesan teman-teman adalah percaya sama potensi yang teman-teman miliki. Dimanapun teman-teman berada, kerjaannya apa, kalau misalkan kamu punya potensi ya dikembangin. Saat itu saya bilang ketika JNE kayak gini, ini juga salah satu mendukung teman-teman yang punya potensi lain di bidang lain gitu, yang akhirnya bisa juga bermanfaat di JNE juga kayak teman-teman yang ada di sini semua. Nah, menurut saya di era sekarang percaya sama diri sendiri, konsisten, sama mulai menjalin relasi dengan baik, dan itu yang akhirnya bisa mengembangkan potensi dan juga bisnis, dan juga akhirnya menjadikan ekosistem yang baik biar kita juga bisa hidup di beda-beda dengan bidang yang mungkin tidak kita bayangkan di masa lalu sih. Bisa jadi kita harus bersinergi lah, mas saya dalam artian saya sebagai konten kreator yang tidak nggak ikut siapa-siapa, tapi kita masih bisa bekerja sama dengan JNE, dengan beberapa perusahaan, dengan Makarina, mungkin dengan Musaikim, itu kan akhirnya bisa saling bersinergi. Aku punya masa, akhirnya dia punya produk, saya juga bisa menjualkan produk itu dengan masaku yang ini, dan orang yang membuat ini bisa hidup dengan profesinya. Usaha ini juga bisa lancar karena media yang bisa tersebar luaskan lewat orang ini sih gitu. Jadi mau nggak mau menurut saya pesan saya percaya sama potensi kalian sendiri dan konsisten sama apa yang kalian lakukan dan berjuanglah sih menurut saya gitu. Oke, siap. Luar biasa banget pesan dari Mas Rizky. Intinya gali potensi kalian, percaya bahwasanya kalian itu mampu dan bisa melakukan hal yang kalian tidak percaya itu kalian bisa lakukan. Karena memang apa yang ingin kita lakukan sebetulnya itu kadang itu dari mindset kita tuh masih belum percaya ya Mas ya. Benar-benar. Ya ada yang dulu saya tuh menganggap tahun 2010 mungkin ya, mau jadi apa sih stand up comedian? Nggak akan jadi apa-apa. Tapi ternyata dari intinya gini, teman-teman punya potensi apa, yakin sama potensinya dan ikuti alur yang ada di era sekarang. Banyak stand up comedian yang terjebak karena aku stand up, aku nggak mau beralih digital, jangan. Iya. Aku cuma pengen open mic aja loh. Harus ngikut dengan misalnya katakanlah saya stand up. Kalau saya stand up aja, ya gak akan laku aku. Akhirnya ngikutin, oh yang lagi rame konten kreator, buat konten. Padahal ini sudah selinier dengan stand up. Kita itu bisa, menurut saya seni yang paling bagus adalah di stand up. Kenapa? Karena di stand up banyak orang-orang hebat yang terlahir dari stand up. Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa yang jadi sutradara, Raditya Dika, banyak orang-orang penulis naskah, Benedion itu banyak karena di stand up diajarkan bagaimana kita menjadi penulis yang baik, menjadi produser yang baik, menjadi aktor yang baik, menjadi penonton. Jadi kita benar-benar diajarkan semua dalam bentuk hal apapun itu sudah terkemas di stand up ya Mas. Karena dasarnya seperti itu. Kalau orang nggak percaya, kita harus kalau saya itu harus menguasai pelajaran bahasa Indonesia sih. Karena yang diajarkan di stand up itu majas, personifikasi, metafora gitu. Berarti buat kalian yang sering bolos pelajaran bahasa Indonesia, kalian tidak akan sukses menjadi stand up comedy. Iya, bisa jadi. Iya, jadi bapak-bapak joget di alun-alun ini. Ya perlu bahasa Indonesia api. Penting kisah ini itu. Tahu. Siap. Oke. Terima kasih Mas Rizky sudah datang di acara kita, dengan harapan nanti Mas Rizky bisa datang lagi di sini Mas. Ya. Siap.
Siap. Jadi nanti kalau bisa sebulan ke depan sampai yang ngisi Mas. Mungkin ada lowongan brand ambassador. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Rizky dan terima kasih buat kalian para penonton terus juga penikmat YouTube. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya, komen, share dan lain-lain agar YouTube JNE Jember ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan hiburan ke teman-teman Jember khususnya. Dan terima kasih banget Mas Rizky sudah datang. Terima kasih banyak Mas. Sampai ketemu lagi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lebaran.